Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin, para pendengar kajian Mentari Dakwah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan, kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mau menjumpai bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan kegiatan sehari-hari memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai amal dan dicatat sebagai amal kita nanti di akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang senantiasa istiqomah sampai akhir nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu rahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan unek-unek. Saya akan menyampaikan sedikit tentang peran wanita di dalam ranah publik atau peran wanita di ranah publik. Namun sebelumnya Bapak Ibu rahmati Allah, saya akan memaparkan sejarah wanita-wanita di zaman dahulu, dari Islam, dari sebelum Islam, Romawi, Yunani, Mesir, dan lain-lain. Kemudian nanti kita akan komparasikan dengan kajian kontemporer wanita pada zaman sekarang, baik itu dalam tinjauan hukum Islam atau berbagai tinjauan. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, hampir tidak ada bangsa-bangsa kuno yang mendudukkan perempuan pada kedudukan yang wajar. Contohnya bangsa Romawi yang terkenal dengan peradabannya. Mereka juga punya peradaban jahiliyah. Jahiliyahnya selain gladiator, manusia diadu dengan manusia, manusia diadu dengan binatang, mereka juga mempunyai kelakuan jahiliyah, yaitu banyak yang atau mereka itu mempunyai semacam pandangan yang menganggap perempuan itu makhluk kedua. Contohnya, mereka banyak yang mengatakan perempuan itu tidak mempunyai ruh. Nah, itu semboyannya bangsa Romawi. Al-mar'ah jasad biduni ruh. Perempuan itu jasad tapi tanpa ruh. Nah, dalam prakteknya, dalam tataran prakteknya, perempuan kadang disiksa ya oleh para suami, oleh bahkan laki-laki, bahkan majikannya. Ya, kalau ada seorang wanita kemudian banyak yang disiksa. Penyiksaannya dengan luar biasa, dituangkan minyak pada wanita tersebut dengan wanita tersebut dalam keadaan terikat. Masya Allah, ini salah satu peradaban jahiliyah menurut saya, ya, yang tidak memandang wanita itu sebagai makhluk yang terhormat. Artinya menganggap wanita itu kelas 2. Yang berikutnya contohnya, dalam peradaban Yunani kuno,
khususnya masyarakat Athena ketika itu. Wanita tidak mempunyai peran sama sekali dalam kehidupan sehari-hari. Para wanita mendapatkan batasan di segala bidang. Jadi wanita itu dibatasi, tidak boleh berperan di dalam ranah publik, ya, ya hanya sekitar sektor domestik saja. Kalau dalam masyarakat Jawa dahulu sering disebut wanita itu konco wingking, atau wanita itu hanya masalah sumur, kasur, dapur seperti itu. Padahal Masya Allah, nanti kita akan bahas. Nah kemudian di peradaban Mesir kuno, ya, ini peradaban juga Mesir kuno, kelahiran wanita ya tidak selalu menjadi hal yang menggembirakan. Artinya ketika wanita itu lahir, bayi perempuan lahir, maka malah nggak bahagia. Masya Allah. Ini salah satu pemikiran yang salah menurut saya. Nah, Teresa Anne Murphy di dalam bukunya Citizenship and the Origin of Women History in the United States mengatakan kalau ada anak lahir berjenis kelamin perempuan, anak itu bahkan dianggap sebagai anak asuh roh-roh jahat. Masya Allah. Peradaban Mesir tersebut menganggap wanita sebagai makhluk jahat dan tanda dari setan. Wah, berarti kalau yang lahir bayi wanita, bayi perempuan, maka itu adalah salah satu sebagai bentuk tanda dari setan. Masya Allah. Bahkan bagi seorang ayah yang mendapati mempunyai seorang bayi perempuan, ya tidak harus mengakui anak tersebut. Masya Allah. Jadi kalau yang lahir wanita, perempuan, itu boleh nggak diakui sebagai anaknya. Oh ini Masya Allah sekali nih ya, peradaban Mesir kuno ini. Nah Bapak Ibu nanti Allah. Nah kita sekarang ke peradaban Arab. Tentu sebelum Islam datang. Nah peradaban Arab ya menganggap bahwa perempuan itu aib bagi keluarga. Karena apa? Alasan logisnya, perempuan tidak bisa berperang, perempuan tidak bisa naik kuda, tidak berperan di masyarakat, nggak bisa berperan di masyarakat. Bahkan ya budaya jahiliyah, ya ini jahiliyah sekali. Bayi perempuan dikubur hidup-hidup, Masya Allah. Kalau ada bayi lahir perempuan, bahkan di sebagian masyarakat itu adatnya langsung dikuburkan seperti itu. Memang tidak semuanya masyarakat Arab seperti itu, tetapi di sebagian besar wilayah memang mempunyai adat seperti itu. Maka Al-Quran mengecam tindakan tersebut. Di dalam Al-Quran disebutkan ayat yang sangat terkenal sekali. Wa idzal mauqudatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Yang artinya, dan apabila bayi-bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup, mereka ditanya ya, di akhirat, karena dosa apakah? Ya. Sebenarnya dosanya apa toh? Sehingga mereka harus dibunuh. Masya Allah, Bapak Ibu dan Allah. Sepanjang sepengetahuan saya di dalam Sirah An-Nabawiyah disebutkan, mungkin bisa dilihat di Sirah Ibnu Hisham, di berbagai buku sejarah lainnya. Ada juga buku atau muhadharah juga yang disampaikan oleh Profesor Aiman Amin Abdul Ghani, salah satu profesor di Ainun Shams di Mesir sana, mengatakan bahwa ada seorang sahabat sebelum ia memeluk Islam pernah mengubur anaknya hidup-hidup. Dan ini sebelum dikubur, ya, anaknya tadi memegang jenggot ayahnya. Jadi sangat luar biasa Bapak Ibu dan Allah. Maka inilah perlakuan masyarakat Arab sebelum Islam datang. Maka perempuan sebelum Islam pada masyarakat Arab tidak memperoleh warisan. Bahkan dia sendiri diwariskan kepada anak tirinya barangkali.
Hal ini adalah menurut Al-Quran sangat menjijikkan. Maka Al-Quran menyindir perbuatan tersebut dengan turunnya surat An-Nisa ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yakhillu lakum antarithun nisaa karhan. Wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kalian mempusakai wanita, ya, itu dalam keadaan terpaksa. Jadi makna dari ayat ini adalah seorang wanita itu harus memperoleh warisan sebagaimana laki-laki memperoleh warisan dari ayahnya atau ibunya, seperti itu. Maka Bapak Ibu yang Allah, maka begitu Islam datang, ya, Islam meninggikan derajat wanita. Ya, bahkan Al-Quran berbicara mengenai wanita itu sangat-sangat banyak. Bahkan ada nama surat An-Nisa, surat wanita. Tuh. Nah, dulu di Inggris, ya, mungkin sebelum hak asasi manusia, ya, ada muncul gerakan juga yang membela kaum wanita. Gerakan Magna Hart. Itu pada tahun 1215. Kemudian ada juga gerakan yang dinamakan dengan Petition of Right tahun 1627. Nah, kemudian di Amerika ada juga Declaration of Right yang terjadi pada tahun 1776. Kemudian tahun 1990 muncul deklarasi Oki di Kairo, Mesir. Setelah itu tahun 1993 di Wina itu juga muncul gerakan yang mendukung tentang pengangkatan wanita, artinya yang mendukung tentang hak asasi manusia dan hak asasi wanita dan lain sebagainya. Namun sebelum itu Bapak Ibu dan Allah, jauh sebelum itu, ya, 14 abad yang lalu, ya, Islam juga telah berbicara mengenai HAM, mengenai pembelaan wanita dan lain sebagainya. Wanita memperoleh warisan. Ya, tadi saya sampaikan bahwa dulu di masyarakat Arab wanita tidak memperoleh warisan. Bahkan kalau ada seorang suami yang sakit keras dan dirasa mau meninggal, ya, kira-kira sakitnya parah. Kemudian seorang suami tadi, ya, memanggil istrinya, "Wah, istriku, kemari. Ada apa, Mas?" "Ya, kamu saya cerai." Seperti itu. Seperti itu. Kenapa? Karena untuk menghindari waris. Jadi kalau sudah terjadi perceraian, ya nggak dapat warisan sama sekali, ya. Bahkan suami-suami di masyarakat ketika itu memang pintar untuk menghindari, ya, bahwa wanita akan memperoleh warisan. Maka turunlah tadi surat An-Nisa ayat 19 dan yang berbicara mengenai waris surat An-Nisa ayat 13 dan lain sebagainya. Maka intinya adalah wanita memperoleh warisan. Mungkin ada yang bertanya, "Ustadz, kenapa warisan wanita itu setengah dari laki-laki?" Nah, itu mungkin kalau ditanya seperti itu, mungkin jawabannya adalah kita memakai hikmah. Jadi dalam keluarga, memangnya seorang ayah meninggalkan dua anak, satu laki-laki, satu perempuan. Kemudian ayahnya katakanlah mempunyai harta 90 juta, katakanlah. Berapa yang dibagikan kepada anaknya? Laki-laki dapat berapa, wanita dapat berapa? Secara Islam memang laki-laki memperoleh 60 juta. Yang perempuan memperoleh 30 juta karena setengah sendiri. Maka hal ini ada hikmahnya. Kenapa? Karena hartanya wanita nanti tetap akan menjadi milik wanita. Sedangkan laki-laki nanti dia akan menikah. Umpamanya dia menurut Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi nanti akan menikah dan
dia akan memberikan mahar, katakanlah maharnya 30 juta. Uang sisa tadi 60 juta yang dikasih orang tuanya, ya, dapat warisan 60 juta tadi, ya, berkurang 30 juta, otomatis laki-laki, ya, sisanya cuma 30 juta, yang 30 juta untuk mahar katakanlah. Wanita tadi, ya, adiknya yang perempuan tadi, suatu ketika jika dia akan menikah dan dia akan memperoleh harta dari calon suami, maka sebenarnya bisa saja yang wanita itu lebih banyak daripada yang laki-laki dalam memperoleh hartanya, seperti itu. Nah, itu kita berbicara mengenai hikmah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, kita tahu bahwa ada adegium yang sangat luar biasa. Wanita adalah setengah masyarakat atau lebih. Wanita itu adalah ibu kita, tentu ibu kita seorang perempuan, kakak perempuan, adik perempuan, istri, guru-guru kita yang perempuan, itu semua adalah wanita. Maka tidak berlebih jika dikatakan sebagai wanita adalah setengah dari masyarakat atau lebih. Al-mar'ah nisful mujtama au aktsar. Ungkapan yang terkenal seperti itu. Maka di sini kita lihat bahwa ada nilai-nilai dasar di dalam usul fikih dikenal, ini teori yang ditemukan oleh Profesor Dr. Samsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih dan Tasdid, yang sangat luar biasa menemukan teori-teori di dalam usul fikih. Salah satunya adalah yang pertama adalah kalau dalam masalah hukum itu yang sangat luar biasa adalah harus ada nilai-nilai dasar atau al-qiyam al-asasiyah. Yang kedua, prinsip-prinsip umum atau yang dikenal dengan al-usul al-kulliyah. Baru yang ketiga adalah peraturan hukum yang konkret atau al-ahkam al-far'iyah. Kita lihat sendiri, ya, kita lihat. Jadi nilai dasarnya wanita dan laki-laki itu mempunyai kesempatan yang sama, mempunyai, ya, kesempatan untuk beramal soleh, mendulang pahala dan lain-lain. Berarti apa itu? Itu adalah nilai-nilai dasar. Oke, kita tarik nilai yang dasar, ya, seperti itu. Maka di sini Allah berfirman, ya, di dalam surat An-Nahl ayat 97 apa? Nilai dasarnya kita tarik. Man amila solihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia itu dalam keadaan beriman, ya, asalkan dia punya iman, maka apa? Sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, Bapak Ibu dan Allah, ya, itulah, ya, nilai-nilai dasar bahwa laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama. Nah, dalam hal apa kesamaan? Tadi kita tarik, ya, kesamaan, ya, mungkin bisa kita rincikan. Kesamaan dalam berbagai hal, ya. Dalam bahasa Arabnya al-musawamah, kesamaan, ya. Mungkin kita akan perjelas dalam hal apa kesamaan. Apakah sama dalam semuanya? Tentu tidak. Karena Al-Qur'an sendiri mengatakan apa? Ya, walaisa dzakaru kal untha, ya, laki-laki itu tidak seperti wanita. Tentu, ya, tidak seperti wanita itu maksudnya adalah secara kodrat, secara biologis dan lain sebagainya tentu tidak sama. Ya, tentu kita tidak akan menyamakan semuanya, ya. Tidak akan menyamakan semuanya. Dalam hal reproduksi, kesehatan reproduksi, mohon maaf. Ini kebetulan saya juga telah melakukan penelitian di Sukabumi di Jawa Barat tentang
khitan wanita. Ya, bagi mereka di dalam masyarakat sana mungkin ada yang berpendapat wah sama. Kalau laki-laki harus dihitan, maka perempuan juga harus dihitan. Nah, ini kan tidak sama sebenarnya. Ya, hadis-hadis yang berbicara mengenai khitan wanita itu adalah hadis yang rata-rata doif. Ya, walaupun dia terdapat ya di dalam kitab-kitab, katakanlah rujukannya kitab atau kiai atau ajengan atau siapapun, yang jelas apa? Sunat wanita itu tidak disunnahkan, bahkan membahayakan reproduksi wanita itu sendiri, kesehatan reproduksi wanita itu sendiri. Dan hal ini tidak bisa disamakan. Oke, mari kita lihat ya kesamaan dalam hal apa sebenarnya laki-laki dan perempuan itu. Sebelum kita jauh membahas tentang perempuan di ranah publik. Yang pertama tentu kesamaan dalam hal ketakwaan. Ya, kita tahu dalam soal takwa tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Kedua harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memuliakan siapa saja yang bertakwa kepada Allah. Ya, kesamaan dalam takwa hanya dalam teknis pengamalannya saja yang berbeda. Tapi sama-sama harus bertakwa. Ya, dalam bagian tugas misalnya, suami punya kewajiban sebagai kepala rumah tangga untuk mencari nafkah. Sementara istri menjadikan nafkah suami sebagai bekal untuk memelihara rumah tangga. Itu kan pembagian yang sangat luar biasa, pembagian yang adil seperti itu. Ya, pembagian tugas. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah atau orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Di sini tidak dibedakan. Pokoknya yang bertakwa dia akan memperoleh ya ganjaran di sisi Allah. Dia akan memperoleh ya kedudukan yang mulia di sisi Allah ya, baik laki-laki atau perempuan seperti itu. Karena ayatnya mengatakan min zakarin wa untha, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hal ini di ayat ini ada juga istilahnya dalalatul isyarah dalam bahasa Arab itu. Isyarat bahwa hanya ada dua jenis kelamin ya, tidak ada kelamin ketiga. Nah, jadi laki-laki dan perempuan, Allah mengatakan seperti itu. Berarti kita pahami bahwa hanya ada dua jenis kelamin. Bapak Ibu rahmati Allah, itulah surat Al-Hujurat ayat 13 mengatakan kesamaan dalam hal takwa. Yang berikutnya Bapak Ibu rahmati Allah, kesamaan dalam ibadah, akhlak, sosial. Ya, sama meskipun berbeda secara teknis. Pria dan wanita punya kewajiban dalam beribadah kepada Allah. Ya, wajib mengerjakan ibadah maldah seperti sholat, puasa, zakat, haji sama. Ya, harus menghiasi diri dengan budi pekerti luhur, akhlakul karimah. Mereka juga berkiprah di ranah sosial, ya, bertetangga, berkawan, bersaudara dan lain-lain. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimin was shaimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dzakirina wa dzakirina Allah katsiran wa dzakirati a'adda lahum maghfiratun wa ajrun azim. Ya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah,
laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.